Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan terus berfluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG di kisaran psikologis di level 6.200-an dengan sejumlah katalis pendukung dan juga tekanan yang tengah mengelilinginya saat ini. Tidak hanya tren pergerakan yang masih serba tanggung, secara volume perdagangan juga menunjukkan bahwa sejumlah pelaku pasar saat ini terpantau masih cukup menahan diri sembari menunggu perkembangan yang terjadi, baik di pasar global maupun situasi perekonomian di dalam negeri. Karenanya dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan? Atau justru saat ini Anda telah menjalankan beberapa strategi demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan? Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kali ini kami akan mencoba membahas terkait perkembangan terbaru dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG seiring dengan terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK bernomor 40/PUU/XX4 2026 terkait kewajiban bagi pemerintah untuk memisahkan anggaran program MBG dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut MK, keberadaan MBG bukan merupakan komponen utama atas proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga secara penganggaran juga wajib untuk sepenuhnya dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam struktur APBN yang telah disusun oleh pemerintah. Dalam putusan tersebut, MK masih memberikan kelonggaran waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan diri dan baru mewajibkan pemisahan tersebut mulai APBN tahun anggaran 2028 mendatang. Karena masih ada jeda waktu hingga 2028, ini sengaja diberikan sebagai momen untuk menyesuaikan. Maka MK juga menegaskan bahwa proses pelaksanaan program MBG sejak saat ini hingga nantinya anggaran benar dipisah pada 2008 masih tetap konstitusional dalam kacamata hukum positif. Menyikapi putusan MK tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya sebagai lembaga operasional sekaligus juga lembaga bentukan negara, maka sudah pasti bakal taat hukum dan akan melaksanakan seluruh kebijakan dan aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, Sudaryono juga mengapresiasi dan turut mendukung putusan MK tersebut. Karena menurutnya setelah melalui proses penelaahan, tidak ada satupun poin dalam putusan tersebut yang membatalkan ataupun menghentikan pelaksanaan program MBG di lapangan. Justru, kata dia, dengan adanya putusan MK tersebut, dalam pandangan Sudaryono, bakal semakin memperkuat positioning program MBG dengan turut memberikan arah penyesuaian di level mekanisme penyelenggara yang untuk selanjutnya sudah pasti akan diterapkan oleh pemerintah meski tentu secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tidak hanya itu, dalam putusan tersebut menurut Sudaryono, MK juga turut serta menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan program yang konstitusional dan sah di mata hukum. Hal ini bagi Sudaryono justru memberikan kepastian hukum atas keberlangsungan program MBG di masa-masa mendatang, sekaligus juga memperjelas tata kelola penyelenggara dan yang mendasarinya. Senada dengan Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa posisi pemerintah terkait putusan MK tersebut yaitu sudah pasti akan menghormati seluruh putusan hukum yang telah ditetapkan. Meski untuk menindaklanjutinya secara teknis, menurut Prasetyo, pemerintah sejauh ini belum menerima salinan resmi dari putusan MK tersebut. Tidak hanya Prasetyo, jawaban senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyatakan bakal tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Terkait hal itu, Purbaya juga menegaskan bahwa implementasi dan penyesuaian atas putusan tersebut akan mulai dilakukan sejak penyusunan APBN 2028, di mana proses pembahasannya ini saat ini juga telah masuk dalam tahap finalisasi.
Meski demikian, karena masih bersifat rancangan dan belum merupakan keputusan resmi, Purbaya mengakui belum bisa membagikan hitung-hitungan yang disusunnya secara lebih rinci, terutama terkait dampak fiskal yang muncul dan harus diantisipasi oleh pemerintah. Ini terkait dengan adanya pemisahan anggaran tersebut. Sementara itu, sejumlah pihak juga menilai bahwa terbitnya putusan MK kali ini merupakan momen penting yang dapat menentukan arah atau game changer atas realisasi kinerja dan pengelolaan program MBG ke depannya. Pendapat tersebut salah satunya disampaikan oleh ekonom Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Rendy Manilet. Nah, dia menilai bahwa anggaran MBG selama ini telah menjadi bagian dari pemenuhan amanat konstitusi, yakni terkait alokasi anggaran pendidikan yang minimal 20% dari total APBN. Namun dengan adanya putusan MK itu, maka pemerintah ke depan wajib melakukan perubahan atas komposisi anggaran tersebut. Lalu menurut Yusuf, total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tercatat mencapai 769 triliun rupiah atau setara dengan 20% dari total belanja negara. Dari jumlah tersebut, sekitar 223,6 triliun rupiah diantaranya diketahui dialokasikan untuk pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, itu artinya sedikitnya hampir 29% dari total anggaran pendidikan selama ini justru berasal dari program yang secara substansial tidak lagi dapat dihitung sebagai belanja pendidikan seiring dengan adanya putusan MK itu. Karenanya, sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah tetap harus mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBN. Namun juga sekaligus harus menghadirkan pos pembiayaan MBG dengan nilai yang sebesar tersebut di atas pada anggaran pos lainnya, di luar anggaran pendidikan tentunya. Nah, artinya pemerintah melalui Kementerian Keuangan ke depan wajib menghadirkan tambahan anggaran ini dengan nilai lebih dari 200 triliun rupiah untuk pelaksanaan program MBG yang penempatannya berada di luar anggaran pendidikan. Ya, misalnya saja Yusuf mencontohkan bahwa anggaran MBG bisa lebih ditempatkan pada fungsi perlindungan sosial atau fungsi kesehatan atau bahkan menjadi pos belanja tersendiri di bawah Badan Gizi Nasional. Nah, demi memenuhi kebutuhan anggaran untuk pos baru tersebut dan dengan mempertimbangkan proyeksi defisit APBN 2026 yang telah mendekati 2,85% dari total Produk Domestik Bruto atau PDB dan target defisit anggaran 2027 yang lebih rendah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ada ruang fiskal yang dimiliki pemerintah ke depan bakal yang semakin menyempit. Nah, sempitnya ruang fiskal ini dalam pandangan Yusuf Rendy Manilet merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Menteri Keuangan dengan pendekatan-pendekatan inovatif yang diharapkan tidak mengganggu keberadaan pos anggaran lainnya. Meski demikian, tak hanya sekedar tantangan yang disebut Yusuf, dia juga menilai bahwa kondisi ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga proses pelaksanaan seluruh program pemerintah di lapangan dapat semakin membaik dan dilandasi dengan politik anggaran yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka sejauh mana nanti pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dapat menjawab tantangan tersebut? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusyantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.